Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali di pertemuan ke-11 ya, mata kuliah Matematika Diskrit. Lado yang balik kampung belum? Sudah di daerah masing-masing ya? Oke, pertemuan hari ini kita lakukan secara daring. Jadi selama seminggu ini banyak kegiatan dilakukan secara mode daring ya. eh untuk hari ini mata kuliah kita masih akan membahas tentang vertex dan edge, terutama di grade 9 sampai 12 untuk hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran yang berkaitan dengan vertex edge di grade tersebut, kita coba lihat apa yang disajikan oleh kelompok penyaji. Seperti biasa, setelah penyaji selesai, kita ada pertanyaan jawab dan juga penguatan materi gitu ya. Jadi, tanpa ada simulasi. Untuk tugas yang akan dikumpulkan eh, di setiap kelompok itu diminta untuk membuat soal, bener nggak? Soal yang levelnya mudah, sedang, sulit. Tidak ya? Belum ya? Jika kita bicarakan nanti ya setelah di akhir pertemuan seperti itu berkaitan dengan tugas dari mata kuliah matematika diskrit. Oke, silahkan untuk share screen kelompok penyaji untuk materi hari ini. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Uh, First of all, we want to say thank you to Prof. Zulkardi, Mrs. Marian Sumayeka, and Mrs. Ruth Helen as the lecturer of discrete mathematics course. And then also thank you to all of my friends who took the time to attend today's lecture. Today we will present to you about vertex edge graph in grades 9 until 12. Before that, I will introduce our team. Okay, my name is Nabila Rahmadani as a moderator and presenter, and then Bella Septiawartini, Desi Pujianti, and Hidayah Anggraini as a presenter. Okay, for the first topic is introduction of vertex edge graph in grade 9 until 12. It will be explained by Bella Septiawartini. To Bella, the time is yours. Okay, thank you, moderator. I will explain about introduction vertex edge graphs for grade 9 until 12. For the first topic is we can say what is a graph theory. So graph theory is a branch of mathematics that studies the relationship between vertices or nodes and edge or connections. So this field or the graph theory is important because it has many real-life to applications such as like computer networks, travel routes, scheduling, text, etc. Additionally, grade theory can help a student to develop our logical thinking, problem-solving skill, and modeling abilities. Next. Next is topics in a grade theory for grade 9 until 12. In high school, student will explore key topics in graph theory, including the first topic is Euler paths and Euler circuits. Euler path is a path that travels through
each edge exactly once, and then Euler circuit is an Euler path that returns to the starting points. Second is about Hamilton paths and Hamilton circuit. In Hamilton path is a path that visit each vertex exactly once, and then Hamilton circuit is a Hamilton path that returns to a starting point. Three is a topic about a shortest route and shortest path. For the shortest route is to finding the shortest route that visit all vertices once and returns to the starting point. And then for the short shortest path to finding the shortest path distance between two vertices in a graph. Four is a topic in graph theory is critical paths. In critical paths used in project management to identify essential tasks that must be complete on time to ensure the project finish as scheduled. Five, the topic is about vertex coloring. In vertex coloring, assign colors to each vertex so that adjacent vertices don't share the same color. And then in the vertex coloring used in scheduling, such as like exam timetables, where students taking the same subject should not have overlapping schedules. And the last topic in the graph theory about adjacency matrix. In adjacency matrix, the student way to represent a graph in the matrix form, showing the relationship between vertices in the graph. And then in adjacency matrix, the student use in graph algorithms to find paths, the shortest distance or connection between vertices in a network. Next, the learning objective in a theory graph for grade 9 until 5. The first is the student understand and apply vertex edge graph topics including Euler paths, Hamilton paths, shortest path, critical paths, vertex coloring, and adjacency matrix. Two, the student can understand, analyze, and apply vertex edge graphs to model and solve problems related to paths, networks, and relationship among a finite number of elements in real and abstract settings. Three, the student devise, analyze, and apply algorithms for solving vertex edge graph problems. Four, the student compare and contrast topics in terms of algorithms, optimization, properties, and types of problems that can be solved. And the last, the student can extend work with adjacency matrix for graphs through such activities as interpreting row sums and using the and power of the adjacency matrix to count paths of length and in graphs. That's enough for me. I turn back to moderator. Okay, thank you, Bella, for the explanation. Okay, from the Bella explanation is we know the introduction of a vertex edge graph in grade 9 until 12 is about Euler and Hamilton, and then critical path, shortest path, and then vertex coloring and adjacency matrix. But Euler and Hamilton, it explained it by the other group on the last week. So today we will focus on vertex coloring and adjacency matrix. Okay, for the next topic is vertex coloring. So, what is vertex coloring? Vertex coloring is a way of assigning colors to vertices in a graph so that no two adjacent vertices connected by an edge have the same color. So, I will show you the example of the vertex coloring.
So if we have this graph for one graph in the line, we know we can name the vertex is V1, V2, and V3. Now, so for the based on the definition of vertex coloring, so V1 and V3 can be have the same color, but V2 cannot be have the same color from V1 and V3. So in here, we can color it V1 and V3 by a red color, and for V2, we can the other color we can use the blue color. Why it has a different color? Because V1 and V2 connect by an edge. This is E1 and then this is E2. So V2 and V3 also cannot have the same color for the V3. So on the next graph, it is the same. If we name it by V1, V2, and V3. So V1 and V3 we can have the same color. So we can use the red color, and then for the V2 we must have different color. We can use blue color because V1 and V2 connect by an edge, and V2 and VT connects by an edge. Oke, vertex coloring ini helps solve problems involving conflicts such as scheduling or resource allocation. Oke, the next is why the vertex coloring is important. The first reason is conflict avoidance. It means use in scheduling such as avoiding meeting overlaps. And then optimizations, it means helps find the minimum number of color needed. And then graph theory applications, it means use in map coloring, network designs, and register allocation in computing. The next is strategies for efficient coloring. The first is color high degree vertices with many connection first, and then use a few colors as possible while maintaining proper coloring, and then assign the same color to non-adjacent vertices with similar connection. And then the key concept of the vertex coloring, the first is four color theorem. Any planar map can be colored with at most four colors. And then the second is complete graph. A graph with n vertices needs n different colors. And then the third is cycle graph. It can be colored with two colors if the number of vertices is even, and three colors if odd. And then the last is chromatic number, the minimum number of colors needed for a proper vertex coloring. Okay, so I will show you the special cases by the three different of graph. The first one is complete graph. It can be notation is Kn. The complete graph requires n color. From the key concept, we know that the complete graphs, if a graph has n vertices, it also have n different colors. So in here, if we have K5, it means graph K5. K5. Okay, let me draw it first. Okay, on the complete graph K5, we also need
5 different colors. So for the first is example is blue color, and then red color, and then yellow, and then orange, and then pink. Nah, why every vertex is have a different color? Because every vertex in graph K5 is connected by an edge, so they cannot have a same color. Okay, the next is cycle graph. It be notation by Cn. It has two conditions. The first is even cycle, such as C4, C6, and others. It must be two colors needed. Okay, I will draw it first. So in C4, this is C4, and then this is C6. We need two colors on the vertex coloring. We can use red color. So for this is and this one, this vertex, it can be colored by red color because they not be connected by an edge. And then the other vertex, we can use the blue color. And then for it is same for the C6. It can be blue. It is blue. Then it is blue. And then the other vertex can be colored by red color. Okay. The reason is the same because the vertex is connected by an edge. Okay. The second condition is odd cycle, such as C3, C5, and other. Okay, let me draw it first. On odd cycle, it must be colored by three colors. Okay, on the C3, we can use three different colors, such as red color, and then blue, and then orange. It also, in C5, we can use three color. If this is red, and then the next one is blue, and then the next is orange, and then the next is red again, and then the last is blue. Okay, if we see the C5, maybe we think at first, maybe we think it can be colored by two colors because it is hampir mirip sama yang C6, tapi kenapa dia tidak bisa dua warna? Karena uh, if if on the third
we use red again and then blue, and then in here it is red again, so it must it is untuk vertex yang ini tuh nggak boleh lagi ketemu merah sama yang di atas ini. Jadi dia harus 3 warna untuk yang bilangan untuk odd cycle. Oke, the last graph is bipartite graph. It has always 2 colorable. If we had graph K2.3, let me draw it first. Okay, on the bipartite graph, always have 2 colorables. So if we color it by red and the other can color by blue color. So all of this the special case of vertex coloring. Okay, maybe that's all from me. For the next topic is adjacency matrix. It will be explained by Hidayah Anggraini and Desi Pujianti. For Hidayah and Desi, the time is yours. Thank you, moderator. I will explain about adjacency matrix. Suppose that G is equal to vertex H is a simple graph where absolute V is equal and arbitrarily list the vertices of G as V1, V2 until Vn. The adjacency matrix at G of G with respect to the listing of vertices is the n multiple n 0, 1 matrix with 1 as its A, J, and 3 when VA and VJ are adjacent, and 0 as its A, J, and 3 when they are not adjacent. In other words, if the graph's adjacency matrix is AG equal AIJ, then AIJ equal 1 if VJ is an edge of G, and 0 otherwise. Next slide. When a graph is sparse, that is, it has few edges relatively to the total number of possible edges, it is much more efficient to represent the graph using an adjacency list than an adjacency matrix. But for a dense graph, which includes a high percentage of possible edges, an adjacency matrix is preferable. The adjacency matrix of a simple graph is matrix. Example, Aij equal Iji, and also since there are no lobes, H diagonal entry, H diagonal entry, Aij for I equal 1, 2, 3 until n is 0. So next. This is representation graph to matrix. Look at the graph. There are
for vertex is A is I, B, C, and D. We'll see I can be passed by B, C, and D. So that this one to represent the symmetrics about one. Next, B can be passed by A and C. So that one C and I and A. Nah, next C can be passed A and B. So that A, B, one and D can be past A. Uh, so that one. Nah, jadi kita mencari si A ini mencari jalur yang akan dilewati. Nah, jadi si A ini kan dia melewati 3 jalur. Untuk menuju si A, kita melewati 3 jalur, yaitu jalur dari B, D, dan C. Sehingga dari pengertian dari adjacent matrix itu ada yang bernilai 1 dan juga yang bernilai 0. 1 itu jika dia memiliki sisi atau jalur yang bisa kita lewati ke arah vertex tersebut. Nah, selanjutnya, kenapa di sini 0? Karena A itu tidak bisa atau tidak mungkin dia jalur dengan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu B itu juga sama, dia tidak bisa berjalur dengan dirinya sendiri. Sehingga diagonal dari matriks tersebut itu akan bernilai 0. Yang ini. Selanjutnya itu next. Nah, ini sama dengan sebelumnya, yaitu yang pertama, there are four vertex A, B, C, and D. Selanjutnya itu kita cari jalur yang akan melalui si A ini. A ini kan yang pertama itu bisa dilalui oleh B dan juga C. Sehingga BC ini akan bernilai 1 di matriksnya. Nah, selanjutnya yang B itu bisa dilalui oleh A, C, dan juga D. Sehingga nilainya itu akan bernilai 1. Nah, selanjutnya itu yang C. Yang C ini juga bisa dilalui oleh A, B, dan juga D. Sehingga A, B, dan D itu akan bernilai 1. Selanjutnya itu yang D. Yang D itu bisa dilalui oleh B dan juga C. Bisa dilalui oleh B dan juga C. Sehingga B dan C itu akan bernilai 1.
Nah, jadi di sini kesimpulannya tuh kita akan mencari sebanyak apapun jalur yang menuju si vertex tersebut. Yang dimana ketika ada jalur yang menuju vertex tersebut, dia akan bernilai 1. Dan ketika jalurnya itu nggak ada, dia akan bernilai 0. Nah, jadi ini adalah representasi graf ke matriksnya. Okay, thank you. The next, Desi. Thank you, Hidayah. Next, I will explain about example of adjacency of matrix. From the example found in CTM, which is also in the book, the example comes from the result of 2 round robin tennis tournament, 1 for men and 1 for women. In the men's tournament, the winner is clearly determined. First place goes to Flavio, and second to Simon, third to Kos, and last to Bill. In the women tournament, the row some are 2, 2, 1, and 1 for Coral, Ami, Nicole, and Melodia. This indicates this between Coral and Ami, as well as between Nicole and Melodia. To resolve this, students calculate the square of the women's tournament matrix. The element in the square matrix represent the number of 2-step paths between nodes in the grid, which correspond in the direct factory. And the next slide. Okay, let's see to the picture in slide. See the matrix, girls tournament matrix of G or G. First, we arrange the victories and the match result. Where the row represented by their player's name. Player's name, and the column itu is represent by opponent atau lawannya. Okay. Nah, a win is represent by 1, and will loss itu is represent by 0. Okay, let's see the row, first row. This Coral versus Coral is nothing. Coral versus Ami is 1. Coral versus Nicole is 0. Coral versus Melodia is 1. And the next second row is Ami. Ami versus Coral is 0. Ami versus Ami is nothing. Ami versus Nicole is 1. Ami versus Melodia is 1. And the third row, Nicole versus Coral is 1. Nicole versus Ami is 0. And Nicole versus Nicole is nothing. Nicole versus Melodia is 0. And then last row for Melodia. Melodia versus Coral is 0. Melodia versus Ami is 0. Melodia versus Nicole is 1. Melodia versus Melodia is nothing. Okay. After forming the matrix, we square it if the denote the matrix as G. Then G square is simply G times G. Result in the next the square of the matrix, the girl matrix.
G center. Jadi kita itu menguadratkan matriks yang sudah kita bentuk tadi. Menjadi bentuknya itu adalah G kuadrat atau G squared. Is the first row is 0, 0, 2, and 1. And the second row is 1, 0, 1, 0. The third row is 0, 1, 0, 1. And the last row is 1, 0, 0, 0. For the example, the coral versus nickel, entry in the square matrix has value of 2. The direct grade has 2 and 2 step paths from the coral to nickel. Itu coral, Amy, and nickel, and coral, Melody, dan nickel. These 2 paths over nickel coral defeats Amy, who defeats nickel, and coral defeats Melodia, and who defeats nickel. Draw sum in the square matrix represent the number of 2-step victories for each player. The sum are 3. To sum 1, jadi 3, and 2, 1, jadi and the third row 2 sum 2 1 sum 1, jadi is 2 and 1 dari the last row. Okay, we compare to the abandon that the peace between coral and Amy, as well between nickel and Melodia, have been resolved. And the final ranking is coral, the second of Amy, and the third is nickel, and the last Melodia. Okay. Thank you. Is the all explain about example the matrix? I will turn to moderator. Okay, thank you, Hidayah and Desi, for the explanation about adjacency matrix. From them, we know that we can change the graph that we have into the matrix form. It's called adjacency matrix. Okay. The next is Q&A session. If anyone have a question, please raise your hand. Okay, Zelfi. Okay, thank you, moderator. Before I want to say thank you, you are already give the material today. I want to give a question in section special cases. In complete graph, GN requires and colors. Can you explain again? Maybe with in Bahasa, not English, because I don't understand before your explanation. Thank you. Okay. For the other, have a question? Okay, Ingrid.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai contoh permasalahan matriks yang dijelaskan oleh Desi sebelumnya. Di situ pada slide 2 dari terakhir itu kan memisalkan bahwa entry coral, nickel dalam matriks kuadrat itu memiliki nilai 2. Jadi grafik arahnya itu ada coral ami nickel dan coral melody nickel. Nah, itu aturannya harus memang dari coral, kenapa enggak mulai dari ami gitu? Karena kan coral dan ami kan skornya sama-sama 2. Jadi apakah boleh diubah begitu rutenya? Itu pertanyaannya saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you Ingrid for the question. If anyone has the other question. Oke, mungkin sambil menunggu, I will explain again the question by Delphi. Oke, di sini pengertian dari complete graph itu adalah graph yang memiliki semua titiknya itu memiliki sisi atau edge. So, maaf. Jadi kalau tadi contohnya itu adalah K5, graf K5, itu dia memiliki 5 simpul. Mungkin aku gambar ulang dulu. Nah, jadi kalau di graf K5 itu, jadi tiap simpulnya ini terhubung ke simpul yang lain. Jadi itu yang dinamakan sama complete graph, yaitu graf lengkap. Nah, karena di sini kita pakai K5, di contoh yang ini itu adalah K5, berarti kita butuh 5 warna yang berbeda di tiap vertexnya ini, di tiap simpulnya. Makanya tadi aku contohin itu warnanya itu ada 5 warna berbeda. Misalnya yang di vertex pertama ini kita pakai warna merah, terus di vertex kedua ini pakai warna biru. Kenapa nggak bisa warna yang sama? Karena kan dari vertex 1 ke vertex 2 ini terhubung oleh sisi. Dari vertex 2 ke vertex 3 juga terhubung oleh sisi. Jadi tiap vertex itu akan memiliki beda-beda warna gitu. Jadi menyesuaikan dari graf apa yang kita ambil atau kita punya. Jadi di sini aku lanjutin yang di graf vertex ketiga itu misalnya warna kuning, terus vertex keempat itu warna oranye, dan vertex terakhir itu misalnya warna pink. Nah, ini untuk contoh K5, mungkin kalau contoh yang lain itu mungkin di graf berapa ya? K4 mungkin. Graf K4 ini mirip sama kayak graf maaf, nggak mirip. Salah. Aku gambar dulu ini graf K4. Jadi dia nanti akan punya 4 warna berbeda. Kalau kalau event cycle yang C4 tadi kan dia nggak ada diagonal ini kan yang menghubungkan vertex 1 dan vertex seberangnya. Kalau di complete graph di K4 itu dia terhubung semua. Jadi dia harus punya 4 warna berbeda. Misalnya di vertex pertama ini kita pakai warna merah, terus warna biru, terus warna kuning, dan terakhir warna oranye. Nah, jadi dia kalau di complete graph, karena dia graph lengkap dan setiap vertexnya itu punya sisi yang menghubungkan ke vertex lain, jadi dia harus punya warna yang berbeda tiap graf tergantung graf yang kita ambil. Kalau K5 itu 5 warna, kalau K4 itu 4
4 warna, kalau 3 3, berarti kalau 6 juga 6 warna, kayak gitu. Mungkin kepada Zelvi, apakah sudah jelas? Sudah, Nabila. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Oke, Mas Ayu, Mira, if you have any question. Oke, makasih moderator. Jadi izin menanggapi yang bagian complete graph atau graf lengkap itu. Kan yang antara simpul yang pink dengan kuning itu nggak bertetangga. Apakah ngapa nggak boleh sama gitu? Itu ada kurang sisi atau memang gitu bentuknya dari graf lengkap itu? Kasih. Oke, terima kasih Mira for the question. Ya, ini kayaknya saya terlewat. Jadi ini memang betul ada sisi lagi. Jadi yang ini, oke, terima kasih Mira atas koreksinya. Jadi benar kata Mira tadi di sisi yang di vertex pink sama yang kuning ini itu juga nggak bisa sama karena dia terhubung oleh sisi dan juga yang biru sama yang oranye juga kayak gitu. Jadi kalau komplit ini ya dia benar-benar semua vertex itu terhubung ke semua sisi lainnya. Semua vertex lainnya. Terima kasih Mira koreksi dan pertanyaannya. Cak Mano sudah selesai, Kak? Ada satu pertanyaan lagi, Bu. Sebentar, Ibu, masih diskusi. Okay, I will answer question dari Ingrid. Sebenarnya itu tuh nggak apa-apa kalau misalkan urutannya itu nggak koral duluan atau nggak koral duluan, tapi ami duluan. Nah, karena yang di dalam contoh yang dari buku NCT, yang dari NCTM itu sebenarnya bentuk matriksnya itu seperti ini. Kenapa jadi koral duluan baru ami? Bentar. Coba boleh next slide ke yang slide tadi. Example. Jadi representasinya ke graf itu sebenarnya seperti ini. Ini. Ini yang pertama itu untuk koral.
dan yang ini itu untuk Ami, yang ini untuk Nicole, dan yang terakhir itu untuk Melody. Nah, jadi untuk yang pertama, pertandingan yang pertama itu Coral ke Ami, terus yang kedua itu Coral ke Melody, terus dari Ami itu melawan atau tanding dengan si Nicole, dan Ami dengan Melodia. Nah, untuk Nicole ini ke Coral, terus dari Nicole itu juga ke tidak, dari yang Melodia itu ke Nicole. Jadi mereka itu sama-sama atau mendapat mendapat gantian untuk saling eh, saling ya, jadi saling ketemu pas pertandingan gitu. Nah, kami ini membuatnya itu yang awal itu koral karena yang di dalam contohnya itu yang pertama menang itu dia kan yang pertama ini tuh kan dari yang atas itu kan ke Ami duluan. Makanya eh, kan yang di atas itu kan koral duluan. Makanya kami pakai yang koral duluan baru ke Ami, baru yang ke titik yang ini. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, lalu yang ini yang keempat gitu. Makanya kami memakai koral duluan. Jadi walaupun dia koral sama Ami itu sama-sama menang 2 kali, tapi yang urutan pertama itu koral gitu. Terima kasih. Apakah dari Ingrid ada yang kurang jelas atau ingin bertanya lagi? Sudah jelas, Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Answer. If the other have a question, please raise your hand. Di sini Bu, 3 pertanyaan tadi sudah dijawab semua Ibu. Dan tidak ada yang bertanya lagi Bu. Oke, terima kasih. Ini Ibu sambil rapat juga ya, jadi fokusnya pecah dua. Jadi kita bahas dulu tentang coloring dan juga adjacency matrix ya di grade 9, 12 ini. Jadi kalau kita lihat yang matrix dulu ya, adjacency matrix untuk mempermudah untuk mempermudah kita melihat hubungan antara vertex ya, kita gunakan matriks. Nah, jadi soalnya itu bisa berupa seperti ini, ya, disediakan matriks seperti ini. Kemudian dari ini akan diminta untuk bagaimana tampilan dari matriks, bukan tampilan dari grafnya. Itu yang tadi tidak dibahas ya. Kalau kita punya matriks ini yang koral ini 0, 0, 0, 0 ya. Nah, bagaimana bentuk graf yang sesuai kalau matriksnya demikian? Ada yang bisa menggambarkan bagaimana graf dari adjacency matriks yang disediakan ini? Ayo. Ibu, tadi sudah direpresentasikan oleh Desi dari pertanyaan Ingrid, Bu. Bagaimana bentuk graf? Oh, bentuk grafnya. Coba tampilkan lagi. Tampilkan lagi grafnya. Ada berapa vertex, kemudian edge-nya atau sisinya kemana saja? Ada 4 vertex.
Ya. Nomor ya. Cukup dak Wen 4 mahasiswa kita Wen? Pasti kurang yuk. Kurang ya, macam mana jadi? Nggak tahu ya, kayak mana strateginya tukeran dengan jurnalis di tempat yang lain. Gitu. Nah itu bisa juga itu apa? Bentar ya. Coba digambarkan grafnya. Siapa tadi? Ada berapa vertex, CV-nya seperti apa? Coba Ibu pengen lihat. Kalau Sinta 4 uang lain itu karena mereka bayarnya. Dua per tiga, Eka Satya di plus minus 800.000 dia Sinta 4. Oh. Ya ini kalau misalnya dia juga nak tukeran, siapa tahu. Tapi dia edisinya banyak di plus minus itu kan 12 atau berapa kali publish. Dan setahun 4 kali rasanya. Untuk mahasiswa. Kalau nak tukeran mahasiswa, kayak coba aku omong ke sama si Eka itu. Nak kita ini galo lo kaget. Dari dosennya si kok ini, ya ini yo ada artikel dari ini. Nah, pasti. Karena wajib ini lah yuk. Yo, nah kaget kita bingung. Aku tidak apa-apa banyaknya lah. Kita kan uangnya banyak. Lah tambahan safety, tambahan ini. Tidak masalah juga ngedit nih kan. Aku yakin kita rombongan kita nih galak-galak nggak bisa itu. Bentuk grafnya begitu, Bu. Seperti ini ya. Oke, berapa vertexnya? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Kemudian C ke A itu 1 jalur ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah angkanya harus 0 dan 1 saja? Untuk di matriks? Tidak bisa ya? Apakah angka di matriks itu hanya 0, 1 saja menurut pendapat kalian? Pendapat kalian? Iya, Bu. 0. Jadi 1 itu melambangkan dia ada jalur, sedangkan yang 0 itu enggak. Atau di sini bisa direpresentasikan itu 1 itu menang dan 0 itu kalah. Oke. Bagaimana kalau dia beberapa kali tanding gitu ya? Bertemu dengan siapa beberapa kali tanding. Karena graf itu tidak identik dia punya satu edge, satu sisi. Kita menggambarkan vertex itu dengan simpul seperti ini. Jarang itu kebanyakan ya. Kemudian antar simpul itu dihubungkan dengan edge seperti ini. Terus menuliskan edge itu tidak harus garis lurus, boleh dalam bentuk garis lengkung seperti ini. Gitu ya. Dan di setiap simpul bisa dilalui lebih dari 1
sisi. Seperti yang saya tuliskan seperti ini. Kalau kita buat grafnya demikian, seperti ini ya, maka jalur antara simpul V1 ke V2 ada berapa di sana? Ada dua, Ibu. Ada dua. Iya, jadi isian matriks itu tidak harus 01 gitu ya. Karena isian dari matriks itu adalah menunjukkan berapa banyak angka yang ditulis menunjukkan berapa banyak lintasan atau sisi yang melalui antara dua simpul. Gitu ya. Jadi boleh ditulis misalnya tadi C ke A itu 2. Artinya C ke A ada 2 tangan. Ada dua jalur atau 2 sisi yang menghubungkan antara C ke A. Kalau ditulis 3 berarti ada 3. Gitu ya. Sini, seperti itu. Kalau ditulis 4 berarti ada 4. Artinya kalau misalnya graf ini merepresentasikan situasi daerah, antar daerah itu bisa terhubung tidak hanya satu jalur. Bisa saja dia bisa dilintasi 2 jalur. Misalnya lintas timur, lintas barat, seperti itu ya. Itu yang menunjukkan bahwa jalur itu tidak otomatis hanya satu. Sehingga isian dari matriks itu angkanya tidak hanya bilangan 0 dan 1. Ya. Dan juga tidak negatif, tidak mungkin negatif 1 ya, kayak mana apa namanya sisi yang menunjukkan bilangan negatif itu kan ya, tidak mungkin. Ya, biasanya ditulis dengan bilangan bulat seperti itu. Dan tidak identik dengan hanya 0, 1 saja. Kemudian, kalau apa namanya? Ini kan tadi sisinya hanya dituliskan sini ya, 0 ya, 0 gitu ya. Diagonal dari matriksnya itu 0. Boleh enggak isian dari diagonal matriks itu ada angkanya, misalnya 1? Boleh enggak? Keluar, yang dulu hilang dia. Ya, coba si Dara itu dicek lagi. Boleh enggak? Sampai ulang. Boleh. Boleh. Siapa yang jawab boleh? Dia jadi looping Ibu ke dirinya sendiri gitu. Betul, Irhamna. Jadi gambar ininya seperti apa grafnya? Kalau misalnya di sini Ibu tulis angkanya bukan 0, tapi ditulis misalnya 1. Nah, cak mana itu grafnya? Ya, hanya C saja kah? Ada. Yang lain juga Ibu. Yang lain juga ya. A ke A juga 1 gitu ya. A ke A itu ada lintasannya. N ke N juga gitu ya. Dan lintasannya M ke M juga. Ini yang menunjukkan kalau kita berangkat dari Ampera, pacak balik lagi ke Ampera itu. Oktober, Desember. Lintasan itu. Atau jalur itu. Kalau September tuh ya. Jadi di sini bukan berarti C ke C itu tidak bisa diisi dengan angka lain selain 0. Boleh. Boleh. Dan itu akan berdampak kepada tampilan graf representasi dari matriks tersebut. Ya. Kemudian pewarnaan atau coloring. Coloring itu untuk menunjukkan beda antar vertex, ya, beda antar vertex. Jadi semakin banyak warna yang digunakan, tentu biaya, kalau kita berbicara biaya, akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan gitu ya. Bandingkan kalau kita beli 2 warna cat dengan 5 warna cat. Gitu ya. Ada 5
limo tempat. Limo tempat itu bisa kita siasati warna minimumnya berapa. Ini bukan Pak, ini bukan sanad untri, Pak. Dekan. Ya. Dekan Oke. itu yang Nah, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan coloring dan juga representasi matriks dari graf. Itu di bawah nih mikir ke Ada nggak? mahasiswa. Iya. Tadi harus bayar UKT. Ini yang sederhananya ya, artinya kita bisa mengubah bentuk graf itu ke dalam bentuk matriks. Biasanya kan di kelas SMA itu sudah belajar matriks nggak ya? Kalian belajar matriks kan ya di SMA kan? Nah, kira-kira seperti itulah bagaimana menghubungkan antara penyajian graf ke dalam penggunaan matriks. Nah, kasihan pula lah ngeluar duit lagi juga dia. Itu. Ini ada soalnya belum? Kelompok penyaji ada menyebutkan soal nggak? Belum, Ibu. Tuh. Jadi seperti ini. Coba kalian buat soal dari materi gitu ya. Soalnya dalam level mudah, sedang, sulit. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalian uji cobakan Jadi soal tersebut. Coba kalian kerjakan oleh siswa di grade yang sesuai seperti itu. Oh baik. Woi, lagi ngajar, tunggu ya. Oh iya, itulah. Jadi gas ke layar 3 edisi ya untuk mahasiswa gitu. Nah, ya, jadi 3 soal itu mudah, sedang, sulit. Kalian cobakan dengan subjek di grade yang sesuai. Seperti Mei, itu ya. Oktober, Desember. Kita coba Oke. tahun ini. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Sekarang balik kedua edisi, Bay. Iya, balik lagi 2 edisi. Jangan deal tadi. Ini Pak. balik lagi ke kelompok masing-masing ya. Oh. Kalau misalnya kelompok kalian dapat tentang systematic listening and counting, kalian coba cari siswa yang berada pada usia grade tersebut gitu ya. Tidak harus ngurus ke sekolah ya. Boleh tetangga, boleh saudara, boleh siapa, yang penting memenuhi kriteria grade yang kalian bahas. Gitu. Nah, bagaimana deskripsi dari pengerjaan dari siswa tersebut itu akan kalian laporkan, akan kalian tuliskan gitu ya, akan kalian deskripsikan. Kira-kira apakah mereka itu bagaimana penyelesaian yang mereka lakukan itu ya, apa kesulitannya, seperti itu pengerjaannya. Matematikanya akan muncul. Matematikanya muncul dalam langkah penyelesaian yang dilakukan oleh siswa. Ya, termasuk juga matematika yang ada di dalam pemikiran saudara. Apakah itu betul atau tidak? Itu ya, itu bisa terlihat. Ya, penguasaannya. Nah, seperti ini. Ya, seperti yang kita ceritakan tentang matriks Girls Turnamen Matrix ini. Kalau misalkan saudara tidak bisa menunjukkan graf yang sesuai gitu ya, dan juga misalnya kalau saya ubah angkanya, apakah harus seperti itu? Kalau misalnya diubah angkanya dalam angka yang lain, bagaimana bentuk penyajiannya? Ini semuanya terlihat bagaimana proses matematika yang saudara lakukan. Kan bahwa bisa Bu, artinya dia berupa bahwa saudara paham materi vertex graph. Nah, bagi yang enggak bertanya, Cak Manu Bu melihat pemahamannya, yaitu tadi bagaimana saudara mengukur atau menggambarkan matematika yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Ya, kalian bisa melihat apakah yang dilakukan itu sudah benar atau salah, salahnya di mana, seperti itu ya. Nah, dengan seperti itu saya bisa tahu apakah saudara betul-betul memahami topik dari materi tersebut, pengerjaan matematikanya. Pokoknya kita larinya ke Oktober Desember. Ya, Bu. Bisa dipahami ya? Sebenarnya gawe-nya sama Ben ini gawe jadi
kita selesaikan Oke. yang barang Oke, teman-teman mahasiswa, itu mungkin pembahasan materi kita pada siang hari ini. Nah, sebagai bentuk tugas tadi sudah saya sampaikan, setiap kelompok buatlah 3 jenis soal yang level mudah, sedang, sulit, seperti itu. Nanti diminta kepada 1-2 orang untuk mengerjakan soal tersebut dan saudara laporkan bagaimana scanan jawaban dari siswa, apa yang saudara pahami, apakah jawabannya benar atau salah gitu ya. Apa yang mereka lakukan, angka yang digunakan itu menunjukkan apa dan sebagainya. Laporan tersebut akan dikemas dalam bentuk tulisan, ya, tulisan. Kemudian nanti dikumpulkan sebagai proyek di mata kuliah. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak salah dibuat di sini. Agak deh, pas ini. Dia lah yang tahu. Apa lagi? Jadilah ya. Edisi jadi setahun tiga. Hari ini tanggal 24. Kita lebaran minggu depan apa? Belum ya? 60. Tanggal berapa kita lebaran? Kali 100 6 jutaan. Tanggal 31. Hah? Tanggal 31 lah lebaran berarti ya? Ini akan review. Nah, kakek kalau ketemu saudara pas lebaran, ini ajak ngerjain ke soal matematika ini ya. Kalau galak. Oh, jinian kata ini pemandaannya. Selain dapat THR jadi oloannya. Dapat THR, asa ngerjakan soal kalian gitu ya. Oh, kidding ya. Kira-kira. Nah, jadi bisa kebayang ya tugas ke depannya. Kalaupun itu kalian lakukan ya apa-apa. Asa ininya galak gitu ya. Kalau udah galak ya sudah kakek cari orang yang lain untuk mau mengerjakan soal saudara. Karena prosesnya juga agak panjang ya. Tidak harus dikumpul minggu depan atau minggu berikutnya. Tetapi ini adalah proyek sehingga bisa kalian persiapkan dari sekarang. Artikel kali Ya itu saja ya untuk hari ini ya. Karena saya harus nyambung lagi rapat Zoom ini. Kita ketemu lagi. Berarti kalau minggu depan itu Lebaran berarti pada tanggal 7, 6 atau 7 April gitu ya. Daring saja. Mungkin ada yang masih di daerah ya, daerah. Nah, kita luring lagi setelah tanggal 7 itu. Tanggal 13 atau 14 di kelas. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Inlit ya. Ingin bantu mahasiswa juga ya.